Coach, sejauh ini persiapan kita menjelang ke latihan perdana tanggal 1, apa aja yang mulai kita persiapkan Coach? Selain kemarin tinjau stadion, mungkin ada juga untuk kesiapan pemain, gimana Coach? Ya, persiapan kita sebelum tanggal 1 itu tadi saya sudah list ya. Jadi yang pertama tentu kita bilang sama manajemen, yang pertama tentu lokasi latihannya di mana, yang kedua matchnya di mana, yang ketiga perlengkapan latihannya, bola, baju, semuanya bagaimana, terus pemainnya nanti bagaimana, transportasinya apa semua, terus kesiapan cateringnya seperti apa, terus kita mau tes PCR-nya di mana. Jadi mungkin konsep ini udah kita matangkan sama tim. Jadi mungkin ketika kita datang besok tanggal 1, seluruh pemain datang di sini, mereka sudah menempati lokasi yang kita inginkan. Contohnya tempat mesnya sudah ada. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentu lokasi latihan. Setelah saya dengan teman-teman dari manajemen Sriwijaya FC melihat lokasi, ada yang di Jakabaring, ada yang di atletik dalam, atletik luar, ada yang di bisbol ya. Itu dan lain-lainnya, kita menyerahkan ke manajemen. Kalau kita ingin bagus tentu di Jakabaring, tapi kabarnya nggak mungkin belum setelah bulan Mei. Tapi yang penting di bulan April tanggal 1 itu atau tanggal 2 kita latihan itu lapangannya sudah ada. Kalau bisa di lapangan dipakai. Kalau nggak nanti kita cari dari beberapa lapangan yang ada. Mungkin dalam 2-3 hari ini sebelum kita datang itu sudah ada kepastian. Yang kita persiapan ya. Apalagi ya itu aja yang penting dulu, karena kalau fasilitas sama pemain sudah ada, kan ini ada nih. Kalau kita lihat kemarin itu kan matchnya kan cukup bagus lah, itu sangat representatif kali kan. Habis itu lapangan juga cukup bagus, ya tinggal kita mengatur kepastiannya lapangan yang mana. Nanti kita diskusi sama aja. Untuk pemain kapan Coach dijadwalkan mulai sampai di Palembang Coach? Kalau pemain kita udah sepakat sih ke manajemen tadi ya, mudah-mudahan tidak ada berubah. Tanggal 1 seluruh pemain itu sudah datang ke Palembang. Sudah datang ke Palembang. Jadi tanggal 2 itu kita udah ada kegiatan seperti PCR, periksa kan dia harus di swab dulu. Ya di antigen sehingga dia clear gitu, nggak ada terinfeksi apa-apa. Itu yang penting pemain. Di tanggal 1 insya Allah semua pemain akan datang. Ya itu yang kita sikapi, dan pemain yang datang itu tentu pemain dari beberapa yang sudah kita list gitu. Dan dari 11 pemain ini ada beberapa pemain yang masih kita 50-50, tapi mungkin besok lah keputusannya itu siapa pemain itu. Ya mungkin saya bicara sama manajer, pemain-pemain yang kan 11 ini yang tersisa dari manajemen itu, dari 18 itu. Nah, tadi udah komunikasi sih, saya belum kontak lagi Pak Indra. Mudah-mudahan malam ini udah ada dikasih listnya. Siapa yang sudah hubungi, siapa yang udah oke, siapa yang belum, nah, gitu. Pemain yang sudah oke ada berapa banyak Coach? Ya itu malam ini kan 11 itu berapa ya? Saya masih nunggu listnya, tapi rata-rata sih setelah 80-90% oke kayaknya. Masih dipertahankan? Ya masih dipertahankan dengan karena ada juga Ferry tadi kan, 2-3 hari ini kita sama Ferry juga, Ferry Rustin Sulu sebagai goalkeeper, dan kita juga diskusi dengan beberapa teman-teman yang lain seperti Amrizal yang selama ini banyak di belakang layar. Itu Bang. Total ada Nah itu yang belum saya bisa pastikan. Kemarin saya bilang ada teman-teman yang nelpon, oh gimana ada pemain dari Persela, ada pemain dari ini ya. Saya memang tidak bisa memberikan nama, tapi insya Allah ada beberapa pemain dari beberapa tim Liga 1. Cuma kan kalau kita tidak datang ke sini dan tidak sign kontrak susah kondisi begini. Apalagi sekarang mereka main di Piala Menpora gitu. Ada berapa yang Liga 1? Ada lah, pasti ada, itu aja, pasti ada. Pas binaan coach juga ada ya? Ya ada ya ada enggak itu. Pokoknya saya belum berani ngomong gitu.
Naturalisasi mungkin ada coach. Pemain naturalisasi. Kita ingin mencari naturalisasi, tapi kan sekali lagi saya bilang kalau saya misalnya si A saya bilangin nanti nggak datang, nggak bagus juga. Di posisi apa tuh? Gimana? Posisi apa? Striker. Ya kalau posisi bisa striker, bisa di belakang, bisa di gelandang. Itu pokoknya ada kita lagi cari. Ya. Mudah-mudahan bisa lah, mudah-mudahan berdoa aja lah. Itu sudah di list semua coach. Sudah. Kerja saya kan selama 1 minggu ini kan gini aja pemain sama kemarin kita rapat sama manajemen sampai jam berapa itu, ya 2 malam ini di semua ini kita telepon semua. Ya emang itu yang harus kita kerjakan itu yang penting dulu. Jadi kita lihat pemain mana yang untuk berlayak untuk Sriwijaya ke Liga 2. Kalau itu udah jalan kita enak. Karena pemain sekarang kan banyak yang ada datang ke sini, ada ke sini. Karena kan kompetisi kemarin nggak jalan, jadi banyak yang nggak pasti posisinya di mana. Gitu. Melihat potensi peluang kita untuk naik ke atas kan ada 2 klub jadi juara seperti Dewa United dan SMS. Maksudnya akan bersaing. Ya kita harus siap. Karena sepak bola itu tidak mungkin tim lain itu tidak mau ke Liga 1, itu pasti. Nah, mereka tidak mungkin tidak mau mempersiapkan tim ini dengan sungguh-sungguh, nggak mungkin. Jadi yang harus kita hadapi adalah bagaimana skuad Sriwijaya FC ini secara kedalamannya, secara timnya itu matang dan sungguh-sungguh aja. Artinya di taran skuad pertama ini penting karena pemain itu seperti bahannya harus kita cuma bagus. Jangan tidak bagus gitu. Tapi itu kan perlu perjuangan. Sebuah tenaga, potensi yang ada baik di pelatih, di manajemen, teman-teman wartawan ya, teman-teman pemerhati sepak bola. Oh, Coach ada ini, Coach. Bisa? Ya kita kan terima semua. Tapi ini bukan pekerjaan yang mudah, bukan pekerjaan yang susah juga. Yang penting kita mau menjaga agar Sriwijaya ini prosesnya bagus dalam pemilihan pemain, dalam bentuk latihan, dalam bentuk fasilitas, ya rasa aman pemain itu harus tinggi sehingga kita berjuang di lapangan itu nanti akan kelihatan seperti apa. Itu yang penting. Kalau dibilang hanya Medan sama Malini, enggak, semua kan ingin. Pati juga persiapan juga bagus. Ya. Persis Solo juga mau kan, nggak mau dia mau kalah juga. Ini seru nih. Ya kita harus berjuang. Terus balik lagi ke pemain gitu. Ya. Kita ada belum yang menawarkan diri mungkin walaupun coach saya mau bergabung ikut sama coach atau seperti apa? Nah ini banyak nih. Ini ada pemain tuh yang mau bergabung. Ada pemain tuh yang kita cari. Ada pemain tuh yang memang kita butuhkan sekali. Ada itu kriterianya. Nah, jadi beberapa pemain yang menelpon atau kita menelpon, nah itu dalam proses itu. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita kan ada keinginan. Ada keinginan pasti hasilnya ada. Kalau kita nggak mulai kapan? Seperti kita main bola. Kalau kita tidak pernah tendang bola ke gawang, hasilnya nggak ada. Tapi kalau kita tendang bola ke gawang, hasilnya pasti ada. Itu gol atau enggak. Nah, ini yang kita lakukan manajemen sama pelatih. Mudah-mudahan pemain yang kita cari, pemain yang kita tapi kan bukan kita aja mencari pemain, ya. Semua klub sekarang mencari pemain. Tidak ada yang tidak cari pemain. Pas kita ambil ini, nggak taunya udah diteken sama tim yang lain. Gimana? Nah, itu perjuangan kita ini. Ya mudah-mudahan kita doa lah teman-teman wartawan, seluruh supporter, seluruh pemerhati sepak bola yang dari Sumatera Selatan ya. Ini kan demi kita semuanya. Coach, kalau kebutuhan kita sendiri di posisi apa, Coach? Saya belum bisa detail mengatakan posisi sendiri, karena ini kan sebelum melihat mereka latihan. Ya, tapi kalau nanti misalnya udah kelihatan latihan 1 hari, 2 hari, 3 hari, udah kelihatan kita butuh di mana. Tapi dari posisi masing-masing itu kita udah rekam. Ada yang di bek kanan, ada yang di bek kiri, ada yang stopper, ada yang di striker, sudah ada. Tapi di mana butuh nanti tentu detailnya nanti di ketika latihan.
kalau ada latihan teman-teman datang, kita lihat sama-sama, kasih aja ini apa yang terbaik buat tim. Coach, berarti komposisi musim ini dominasi banyak muka baru Coach. 50-50 lah, ada iya ada enggak. Tidak juga muka baru semua, tidak juga muka lama semua. Kita combine yang terbaik. Itu termasuk juga kombinasi dengan pemain muda Coach. Ya, pasti. Coach, untuk yang naturalisasi tadi kriterianya seperti apa yang kita butuhkan Coach? Kalau melihat kondisi saat ini Coach. Kalau kriterianya yang kita butuhkan tentu yang bisa memberikan kontribusi untuk Sulawesi. Siapapun itu. Ya, apakah itu dia di striker, apakah dia di gelandang, apakah dia di mana di belakang. Nah, kalau kemang dia memberikan kontribusi yang cukup besar buat Sulawesi, kita ambil. Tapi kalau enggak, mungkin lebih bagus lokal, ya enggak kita ambil. Gitu. Tapi perannya penting juga Coach bagi tim di Coach. Kita harapkan begitu, karena kan pemain naturalisasi juga kan tidak banyak-banyak juga kan, ini rebutan juga nih. Jadi emang seru nih, pertarungan dalam perebutan pemain juga berlaku kayak gini, bukan hanya di lapangan aja ini rebut nih ambil ya itu, nggak apa-apa, kita nikmati aja. Ya, sip. Ada lagi? Misal ada sejumlah pemain ini kan persaingan mereka pemain kan ketat. Misal ada sejumlah pemain yang namanya tiba-tiba muncul di lain seperti Sekian, Erwin Utawa, itu sikap coachnya menyikapnya gimana? Kalau kita butuh kita kejar, kalau kita butuh kita kejar, kalau kita nggak butuh ya nggak kita kejar. Misalnya dia posisi di bek kanan misalnya, kalau kita butuh kita kejar. Kalau dia nggak mau, ya udah habis, kita close aja, kan gitu. Kalau dia nggak mau gimana? Tapi kalau dia mau, yuk kita kejar. Apakah dari dia sendiri atau di kita, sama-sama kita. Nah itu prinsipnya kan begitu. Karena kalau kita minta abang, saya minta abang misalnya, terus abang bilang enggak, kan nggak mungkin saya harus mengejar abang lagi. Terus nanti di close, dicari orang yang sesuai dengan posisinya yang kita ambil tadi. Mungkin fasilitas tanggapan itu sendiri tentang suasana Palembang, kemudian terakhir kita memantau sejumlah fasilitas nih, stadion, satu stadion utama dan 4 pendamping kalau nggak salah. Itu penilaian itu sendiri. Kalau stadion fasilitas bagus. Kalau stadion Jakabaring itu udah internasional. Itu pertama. Kalau enggak mungkin Piala Dunia nanti 2023 di sini. Usia 20. Dan juga dia mempunyai fasilitas lapangan lainnya. Membantu ada yang atlet di dalam, ada yang di luar. Terus saya lihat kemana ada baseball. Fasilitas sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Kalau samalah dengan lingkaran Senayan nih Bung Karno. Cuma ini kan di Bung Karno kan pinggir-pinggirnya kan gedung-gedung yang cukup gede gitu. Nah itu, dan besar bukan luas. Kemarin kita jalan-jalan tuh, luar biasa. Ya, tapi layak lah kita ini harus berjuang untuk ke tempat yang lebih tinggi. Mungkin ada ekspektasi khusus yang diharapkan oleh masyarakat Sumsel yang jika supporter terus menanggapnya itu suatu beban atau bagaimana? Iya biasa aja lah. Semua orang punya ekspektasi tinggi. Abangnya punya ekspektasi, nggak mungkin tim ini mau jadi lebih jelek, nggak mungkin. Supporter bilang Onil Mizar harus, iya biasa aja. Itu kan keinginan masyarakat. Bagaimana kita sama-sama, itu yang saya senang itu. Jadi bukan hanya kita aja sebagai pelatih, manajemen, ketujuan yang satu kan. Nah, seluruh masyarakat Sumatera Selatan berkeinginan untuk Liga 1, karena enak gitu. Dia berdoa di setiap pertandingan, latihan, kan luar biasa. Yang susahnya kan dia nggak berdoa untuk kita, nanti baru kita pertanyakan itu. Ya. Sip.